Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Desain Guide COVID 2019. Kita akan bagi ini menjadi beberapa part ya. Untuk minggu ini kita akan mengerjakan di part 1 saja. Ya, jadi desain guide ini adalah lanjutan dari mapping-mapping yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Nah, jadi di dalam desain guide ini kita ada beberapa outline yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian dari desain faktor itu sendiri. Ya, jadi ada desain faktor. Sebelumnya kalian juga mungkin sudah tahu ya, udah Ibu jelaskan juga tentang desain faktor. Setelah itu desain faktor dalam COVID ya, ada beberapa. Lalu ada impact of desain faktor itu sendiri dan bagaimana kita melakukan desain dalam governance system design. Nah, jadi pengertian dari desain faktor, yang pertama adalah desain faktor itu adalah faktor yang kira-kira akan mempengaruhi desain yang kita buat untuk perusahaan kita ya, baik dari governance system dan bagaimana posisinya yang ada di governance-nya atau di enterprise-nya sehingga dia bisa mencapai kesuksesan ya dari sisi INT. Nah, ada 11 desain faktor di dalam COVID 2019 seperti yang kalian ketahui ya. Yang pertama ada enterprise strategi, ada enterprise goal, lalu ada risk profile, INT related issues, threat landscape dan seterusnya sampai enterprise size. Nah, impact of design factor itu sendiri ya. Jadi kenapa sih kok kita melakukan desain faktor ya atau kita perlu menganalisis dari sisi desain faktor? Yang pertama itu karena adanya manajemen objektif priority atau selection. Nah, dengan kita menggunakan desain faktor ini, kita jadi lebih mudah untuk menentukan objektif yang akan kita pilih. Ya, jadi objektif tersebut kemarin mungkin kalian sudah melakukan, sudah mendefinisikan banyak banget objektif yang kalian gunakan ya. Nah, kalau di dalam setelah kalian menggunakan atau melihat banyak sekali objektif tersebut, mungkin kalian masih kebingungan untuk memilih objektif tersebut. Nah, dengan adanya desain faktor, kalian bisa memilih atau menentukan objektif tersebut menjadi lebih mudah. Yang kedua, adanya components variation, yaitu dapat memilih variasi yang sesuai dengan objektif yang dipilih. Nah, jadi variasi yang dipilih ini maksudnya adalah kan sama seperti yang Ibu bilang bahwa banyak sekali objektif yang atau proses yang kalian temukan di sana setelah melakukan mapping-mapping sebelumnya. Nah, dari variasi itu kalian akhirnya bisa memadukan mana yang kira-kira bisa bersama gitu prosesnya. Lalu selanjutnya ada need for focus area guidance. Jadi beberapa bagian yang ada di desain faktor ini merupakan variasi dari model konten agar lebih spesifik. Nah, jadi kita bisa lebih fokus apa sih yang memang mau kita perbaiki dari sisi ini ya, dari sisi proses yang memang harus kita perbaiki di audit INT-nya. Nah, desain faktor itu sendiri, tadi yang ada 11, ini sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya dari sisi enterprise strategi ya. Di sini mungkin Ibu tidak akan menjelaskan keseluruhan, Ibu akan menjelaskan hanya 4 saja ya, yang memang digunakan untuk step 1 ini. Nah, untuk part 1 ini ada beberapa step yang memang harus dilakukan untuk desain faktor. Nah, yang pertama itu yang enterprise strategi ini adalah yang bisa different strategisnya ya. Jadi kita lihat strategi dari enterprise tersebut ada beberapa ya. Nah, kita bisa lihat kira-kira apa saja yang bisa dijadikan strateginya. Nah, misalnya di sini tipe-tipe strateginya ada growth
atau acquisition. Nah, ini adalah biasanya dari sisi growth and acquisition ini kita bisa lihat bahwa di sini the enterprise has focus on growing ya. Jadi bagaimana dia enterprise tersebut bertumbuh. Nah, disinilah letaknya kita kasih penilaian atau bagaimana sih kira-kira revenues-nya atau timbal baliknya atau kira-kira menghasilkan apa dari sisi growth atau acquisition. Nah, yang selanjutnya adalah strategi dari inovasi. Nah, dari inovasi ini kita bisa fokus pada different on or innovative product and service to their client. Nah, gimana caranya? Kita lihat dari enterprise yang sudah kita miliki, ya, enterprise yang sudah kita ambil studi kasusnya, kira-kira dia memberikan sisi inovatif atau memberikan service ke kliennya itu bagaimana? Apakah sudah baik atau belum? Nah, selanjutnya ada cost leadership. Nah, cost leadership ini adalah kepemimpinan biaya ya. Maksudnya adalah kira-kira bagaimana sih enterprise tersebut bisa menentukan cost-nya ya. Jadi cost-nya apakah dia minimal atau dia bahkan digunakan maksimal. Lalu selanjutnya adalah client service atau stability. Nah, di sini enterprise itu has a focus on providing stable and client-oriented service. Nah, jadi kira-kira apakah dia stabil dalam menjalankan service-nya kepada klien atau masih belum? Ya. Lalu selanjutnya ada enterprise goal. Nah, enterprise goal ini sama ya. Jadi enterprise goal yang sudah kalian kenal sebelumnya, yang terdapat di situ ada 13 enterprise goal. Nah, 13 enterprise goal ini juga sudah kalian mappingkan ke dalam DSC. Tentunya di situ ada finansial, customer, internal, dan growth. Nah, di sini jadi ke-13 enterprise goal ini akan kita cek lagi kira-kira bagaimana rating yang sesuai. Nah, lalu selanjutnya ada risk profile ya. Jadi risk profile ini di sini juga ada 19 risk profile ya. Di sini risk profile ini kira-kira kita mendefinisikan apa saja kira-kira risk kita ya, atau maksudnya resiko yang kira-kira akan kita dapatkan ya, atau kita analisis lagi resiko tersebut apakah akan dilalui oleh perusahaan kita. Nah, di sini ada 19 risk profile ya dari DF, dari desain faktornya. Nanti kita cek apakah di dalam enterprise kita mana yang risknya paling banyak atau yang memang paling akan dilalui ya, atau akan diambil oleh perusahaan yang kita lakukan studi kasusnya. Nah, ini ada INT related issues. Nah, INT related issues ini dia untuk risk assessment ya, ada related method for an IT risk assessment untuk enterprise ya, untuk menentukan bahwa kira-kira isusnya yang tadi itu ya, gimana sih caranya kita untuk menanggulangi ya, atau yang dari permasalahan yang ada itu gimana sih cara kita menanggulangi, lalu kita gimana caranya untuk supaya kita bertahan supaya nggak tergerus oleh permasalahan tersebut. Nah, di sini ada sampai T ya, di sini A sampai T related issues design factor yang perlu kita cek. Oke. Ini treat landscape dan seterusnya akan Ibu jelaskan mungkin kemudian. Nah, kita langsung saja caranya untuk melakukan governance system design atau kita melakukan design guide. Nah, di sini kita hanya akan berfokus pada yang pertama saja ya. Kita akan fokus pada yang pertama saja. Ya, di sini understand the enterprise context and strategy. Kita akan nyoba di sini di step 1 ya. Caranya seperti apa? Jadi, yang pertama adalah understand enterprise strateginya. Ya, kita cek
kira-kira tadi yang desain faktor yang pertama. Jadi di dalam step 1 ini yang kita lakukan adalah ada beberapa ya, ada 4 desain faktor yang harus kita teliti atau kita analisis. Nah, yang pertama adalah understand enterprise strategi. Gimana caranya kita menyesuaikan enterprise strategi yang ada pada organisasi, lalu kita menerjemahkan ES yang dengan rating yang kira-kira sesuai dengan yang ada di organisasi. Ratingnya seperti apa nanti akan Ibu jelaskan menggunakan toolkit. Nah, selanjutnya adalah digunakan untuk menentukan apabila terdapat banyak strategi yang dipunyai agar kedepannya lebih fokus. Nah, jadi ada 4 ya, 4 desain faktor, yaitu desain faktor pertama, enterprise strategi, yang kedua ada enterprise goal. Nah, enterprise goal ini juga yang tadi yang ada 13 enterprise goal ini, itu akan kalian cek lagi di dalam desain faktornya. Nah, kita juga memberikan rating untuk enterprise goal yang 13 itu, ya. Lalu yang ketiga ada understand risk profile. Tadi juga ya digunakan untuk memilih kira-kira skenario dari risk yang mana yang akan mempengaruhi enterprise dan bagaimana menanggulanginya. Caranya kita identifikasi skenario yang relevan, lalu kita lakukan assessment terhadap risk yang telah kita lakukan sebelumnya, terus kita terjemahkan ke dalam rating untuk penilaian atau kita berikan bobot ya, keseluruhan rating risk berdasarkan yang sudah diinputkan. Yang terakhir ini understand current and INT related issues tadi. Ini digunakan untuk menekankan pain point yang ada pada enterprise. Maksudnya pain point di sini adalah kira-kira issues apa yang memang akan kita hadapi atau permasalahan apa sih yang memang akan dihadapi itu harus kita lihat ya atau dari sisi pain-nya. Nah, gimana caranya kita juga menanggulanginya. Nah, di sini step 1 atau understand the enterprise context strategi cukup sampai sini. Ibu akan berpindah ke toolkit ya. Nah, jadi kita akan Nah, jadi di sini ada yang disebut dengan toolkit. Ini bisa kalian gunakan ya. Toolkit ini bentuknya adalah Excel ya, bentuknya Excel yang dimana di dalamnya ada bagian-bagian sheet-nya seperti ini ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu kalau di instruction ini adalah pengenalan saja ya. Lalu setelah itu ada di Canvas. Nah, Canvas ini isinya lengkap ya, maksudnya adalah mana sih yang memang proses atau objektif yang harus kita pilih. Nah, cuma kalau yang ada di sini, yang di Canvas itu harus keisi dulu semua step ya, baru kalian bisa ngeliat ke Canvas. Nah, kita lihat, untuk step 1 seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, step 1 di sini ini kalian bisa lihat dari DF yang pertama ya atau desain faktor dari enterprise strategi. Nah, gimana caranya untuk melakukan ya, gimana caranya untuk melakukan atau mengisi ya, gimana. Nah, yang kalian lakukan adalah dari sisi yang sebelah sini ya. Dari sisi ada value, terus ada importance 1 sampai 5. Nah, ini baseline-nya juga ada. Nah, baseline-nya ini tergantung dari perusahaannya ya. Baseline-nya kita akan tentukan performance manajemennya mau di baseline berapa. Biasanya memang baseline ini ditentukan di tengah-tengah ya karena ini ratingnya adalah 1 sampai 5. Nah, di sini tadi Ibu sudah jelaskan growth and acquisition itu seperti apa ya, lalu innovation and differentiation, cost leadership, dan client service stability. Nah, ini contoh aja yang ada di sini, itu misalnya growth and acquisition-nya dia 1 sampai 5 ya, ini dipilih 1, innovation-nya pilih 1, cost leadership 3, dan client and service stability-nya 5. Nah, kalau kalian sudah mengisi, di sini akan muncul ya bar chart ya, ada bar chart dan ada spider chart ya. Jadi ada 2 yang akan muncul. Nah,
bar chart-nya di sini akan kelihatan ya, berarti ada rating 1 sampai 5. Kalian bisa lihat di sini. Nah, setelah itu kita kalau sudah muncul di bawahnya pun akan ada spider chart juga yang lebih lengkap. Ini untuk desain faktor 1 yang enterprise strategi ya. Kalau sudah berarti kalian bisa lihat di sini ya. Ini kalian tidak perlu memikirkan karena ini akan akan terbuat sendiri ya, terbuat sendiri sesuai oleh toolkit ini. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau yang ke arah kanan otomatis dia nilainya adalah plus gitu ya. Ke arah kiri berarti otomatis nilainya adalah minus. Nah, di sini kalian bisa lihat dari semua atau 40 objektif yang dipunyai, kalian bisa lihat mana sih yang paling tinggi ya atau yang paling disarankan oleh toolkit COBIT ini. Kalian bisa lihat di sini ini ada APO 11, APO 9 ya. Dan mungkin yang lain di sini ada DSS 02 ya. Jadi kalian bisa melihat dari sisi sini. Dari mana itu akan muncul itu tergantung pada yang kalian inputkan tadi di sini. Growth and acquisition, innovation and differentiation, terus cost leadership, ya, client and service stability. Nah, ini yang kalian inputkan di sini itu akan berpengaruh pada spider chart yang ada di bawah. Oke, jadi kalian lihat di sini apa saja yang ada di 1 sampai 5 nanti akan Ibu jelaskan di kelas ya. Oke, terus selanjutnya DF2 pun sama ya. DF2 tadi untuk EG ya atau Enterprise Goal ini juga kalian memberikan rating 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 di sini kalian akan isi kira-kira mana sih yang paling important ya. Berarti yang 1 itu paling sedikit, yang 5 berarti yang paling penting gitu ya. Atau yang 1 nggak terlalu penting, 5 paling penting ya. Gitu ya. Jadi nanti kalian isi, kalian lakukan analisis, maka dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke. Lalu DF3 pun sama, ya DF3 pun mengisinya juga sama. Kalian lihat di sini nih ya, risknya kalian bisa lihat dari tabel yang sini. Kalau low itu lambangnya seperti ini ya, impact ini maksudnya adalah misalnya contoh nih, 1, IT investment decision making, portfolio definition and maintenance, itu kalian ngasihnya impact-nya ini maksudnya adalah kira-kira sangat berpengaruh atau enggak IT investment decision making ini terhadap enterprise. Kalau sangat berpengaruh, kalian akan atau bisa menuliskan dengan 5 ya. Nah, ini kira-kira dia menuliskan dengan 2. Nah, likelihood-nya ini adalah kira-kira untuk menanggulanginya, kalian juga bisa nggak menanggulangi? Nah, kalau misalnya impact-nya 2, likelihood-nya juga dirasa tidak terlalu bisa menanggulangi juga 2, silahkan dituliskan. Nah, ini baseline-nya kalau bisa nggak usah diganti ya. Oke, jadi setelah itu risk rating-nya akan ditentukan ya, ditentukan langsung oleh toolkit-nya ya. Ini kalian hanya menentukan impact dan likelihood-nya. Oke, yang di bawah pun nanti juga akan hasilnya menyesuaikan dengan yang diisi di atas. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini dari sisi ininya ya, prosesnya atau objektifnya. Mana yang paling banyak? Ini contohnya BAI 06. Ya. Oke, selanjutnya kita yang terakhir di step 1 itu adalah INT related issues. Nah, di sini juga tadi kalian ngecekin kira-kira issues-nya di sini important 1 sampai 3 aja ya. Jadi 1 mungkin tidak penting, 3 sangat penting gitu ya. Jadi kalian ngasih di sini. Nah, ini apakah jawabannya adalah no issues, issue, atau serious issues ya. Jadi 1 itu untuk no issues, 2 itu untuk isu ya, tengah-tengah ya. Yang ketiga adalah serious issues. Nah, ini kalian bisa kopikan. Setelah itu kalian akan dapatkan nanti
bar chart yang seperti sebelah kanan, lalu di bawahnya ada spider chart-nya. Nah, di sini pun jadinya kalian bisa lihat kira-kira mana proses atau objektif yang paling sesuai. Oke, ini dia untuk penjelasan dari toolkit. Kalian bisa pakai toolkitnya dan bisa download di Belajar. Oke, itu saja dulu mungkin untuk penjelasan. Kita akan bahas di kelas lebih jelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.